Secara kasat mata, ya, kalau Anda zooming di sini, memang nggak terlalu kelihatan gitu ya, bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Ini bukan digital forensik ya. Ini hanya istilahnya cocokologi ya, seperti yang mereka gunakan ya. Tetapi karena mereka tidak menemukan bagaimana cara memunculkan warna merahnya di sini, sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Nah, saya salah satu metode yang kemarin Mas Teguh sudah bilang ya, sudah tunjukkan ya. Jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya, beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping ya. Nah, si apa? Si topi merah itu, topi miring, dia menggunakan tone curve, artinya nggak ketemu dia. Ya. Kenapa nggak ketemu gitu ya? Ya karena dia nggak paham gitu ya. Nah, cukup pakai ini saja ya. Secara umum, ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya, sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini, gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya kita punya gambar hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah gitu ya, karena ini fotonya yang ditempel kata mereka. Baik, ya jadi di sini sebenarnya kelihatan ya, masih screen saya masih kelihatan ya, kelihatan warna merahnya yang melintasi itu. Meskipun ini bukan forensik sebenarnya, cuman ya itulah yang mereka lakukan dan mereka kebetulan nggak ketemu gitu ya. Nah, itu bukan forensik yang sesungguhnya. Ya. Ketika ada dokumen analog ingin terutama uh, seperti ijazah atau uang palsu atau uang apapun lah gitu ya, dokumen-dokumen penting lah gitu ya. Biasanya dokumen-dokumen berharga ya, seperti ijazah itu punya proteksi atau security system sendiri ya, security-nya sendiri gitu ya. Seperti ijazah ini ya. Nah, ini aslinya ya. Nah, ini seperti proteksi ijazah katakanlah ya. Sama seperti uang palsu atau uang ya, mata uang seperti ini. Kan ada proteksinya ya, proteksinya. Proteksinya apa? Proteksinya rata-rata itu fisik ya. Fisik layer ya. Jadi ada lapisan-lapisan fisiknya yang nggak mungkin kita bisa analisis menggunakan digital ya. Nah, itu makanya ijazah, dokumen-dokumen berharga seperti ini nggak bisa menggunakan digital forensik ya. Harus menggunakan analog atau menggunakan namanya dokumen examiner, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dokumen. Meskipun sebenarnya ya beberapa metode-metode dalam dokumen examiner mereka mengkombinasikan menggunakan teknologi digital juga sebenarnya, tapi bukan digital forensik gitu ya. Nah, sama seperti apa ya? Ada teknologi biasanya digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi bercak darah gitu ya. Wah, mereka menggunakan sinar khusus ya, sinar semacam sinar biru gitu ya. Nanti ketika kelihatan darah, dia akan memancar sendiri, memancar sendiri. Nah, kurang lebih ya untuk ijazah, untuk dokumen-dokumen penting seperti uang dan seterusnya, itu harus menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Nah, di ijazah misalnya, ya apa sih eh, apa namanya metode-metode pengamanan di ijazah itu ya secara fisik ya nanti akan kelihatan ada namanya watermark ya watermark ya ya logo di sini ya bisa dikategorikan watermark tapi sebenarnya ada watermark yang ada di ijazah ini yang kelihatan samar-samar sebenarnya ya ya dengan metode-metode tertentu ya di apa namanya saya nggak terlalu biasa pakai gym ya di sini tuh kelihatan ya atau menggunakan teknik yang tadi ya. Bentar, saya coba buka yang ijazah. Ya, ini digital, tapi untuk menunjukkan bahwa itu ada watermarknya, itu bisa ya.
Hanya Anda nggak bisa hitung persis nantinya, gitu ya. Mungkin ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ya, tergantung berapa kali Anda dokumen yang Anda dapatkan itu udah terkompresi, ya. Sehingga mungkin watermark itu nggak begitu kelihatan lagi, ya. Itu makanya ketika kita melakukan analisis digital pun, ya, itu harus dari sumber aslinya, ya, atau bahkan di foto secara proper, gitu ya, ya. Tetapi itu pun nggak bisa memastikan bahwa, ya, apa namanya, itu hanya khusus watermark tadi maksud saya, ya. Itu nggak bisa memastikan bahwa itu asli atau tidak, ya. Tetap harus fisiknya nanti, ya. Bentar, saya coba tunjukkan lagi. eh, Kalau dengan tools ini kita bisa menemukan juga watermarknya dengan mudah, ya. Ya, tapi bukan dengan ELA, ya, dengan color channel. Saya lupa pakai yang mana. Tapi bisa kelihatan nanti watermarknya, ya, lebih jelas, ya. Atau analisis di sini juga bisa kelihatan kalau di zoom, ya. Nah, di sini juga ada sih sebenarnya, ya. Watermarknya itu di sini, ya. Ada tulisan, ya. Ini menggunakan luminance, ya. Nah, ini ada watermarknya di sini, ya. Nah, itu salah satu contoh pengamanannya. Yang berikutnya bisa ditanda tangan, ya, tanda tangan khusus. Jadi kalau di dokumen-dokumen berharga biasanya tanda tangan itu bisa dicermati. Kalau dengan digital kita nggak bisa pastikan, hanya bentuknya saja, ya kan. Tapi kalau dengan analog, ya, dokumen examiner kita bisa mengkalkulasi tekanannya, ya. Jadi dalam kertas, karena kertas itu rata-rata, ya, kertas ijazah itu kan ditandatangani secara analog, manual, ya, bukan digital dicetakkan, gitu ya, ditandatangani begitu, kelihatan, ya, nanti seberapa kuat tekanan tersebut. Nah, tekanan itu nggak mungkin didapatkan dengan digital forensik, gitu ya. Mungkin ketebalannya kelihatan, tapi tekanannya belum tentu. Itu tergantung penanya, gitu ya, yang digunakan untuk menandatangani, gitu ya. Kalau ijazah yang baru sekarang ada hologram, ya, ada hologram, ya. Jadi kalau dengan foto saja, apalagi fotokopi, itu nggak kelihatan kalau itu hologram atau bukan, gitu kan. Itu makanya nggak boleh, ya. Ketika orang menganalisis keaslian sebuah dokumen, itu memanfaatkan fotokopinya, ya, seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo, gitu ya. Bahkan diuji ELA pula itu fotokopinya. Wah, ini saya geleng-geleng saja, gitu ya. Bagaimana mungkin, gitu ya, bisa menemukan, bisa diuji ELA sebuah fotokopian, gitu ya. Fotokopian aja bukan bentuk original lagi, gitu ya. Jadi analisis apa yang mereka lakukan? Apakah itu digital forensik atau bukan? Nah, ini yang kita bingung, gitu ya. Nggak bisa dikatakan itu digital forensik, ya. Padahal mereka selalu menyampaikan ini digital forensik, gitu kan. Padahal yang mereka uji adalah analog, ya. Yang mereka uji adalah fisik, gitu ya. Oke, ya, jadi mudah-mudahan paham lah, ya. Sebenarnya secara kasat mata sebenarnya kelihatan ada, ya. Bagian sini itu yang apa namanya, yang berupa watermarknya, ya. Tulisannya Universitas Gajah Mada, gitu ya. Jadi zaman dulu mencetak ijazah itu berlapis beberapa kali, ya. Bukan dicetak sekali saja, gitu ya. Jadi mereka ada template-nya dulu, hanya logonya dulu, gitu ya. Kemudian dicetaklah dengan tulisan yang apa namanya, yang menggunakan font cetakan ini, ya. Kemudian setelah itu baru ditandatangani atau ditulis analog, ya, tulisannya di sini, ya. Kemudian di sini ada materai, ya, materai, ya. Zaman dulu memang ya semuanya pakai materai, ya, zaman itu, ya. Nah, yang saya nggak habis pikir, ya, di hampir semua video-video di YouTube, di lain-lain itu komentar-komentar yang muncul itu jurusan, ya.
jurusan teknologi kayu gitu ya. Jadi eh, saya nggak tahu gimana cara menyadarkan orang-orang apa ini orang-orang yang kudet ini gitu ya, kurang update gitu ya. Jadi dari apa namanya diskusi kita ya dengan teman-teman di Fakultas Kehutanan, kemudian dari alumni-alumni yang ada, bahkan berulang kali juga disampaikan oleh apa namanya teman-teman satu angkatan ya Jokowi ya. Jadi di Fakultas Kehutanan ya itu dulu tidak ada jurusannya gitu ya. Memang nggak ada jurusannya, nggak disebut jurusan sebenarnya gitu ya. Jadi ya minat mereka yang dianggap mereka sebagai jurusan sama ya. Kalau zaman saya di UGM ya, saya masuknya di JTE, jurusan Teknik Elektro gitu ya. Minatnya, nah di dalam itu program studinya juga Teknik Elektro, tapi minatnya saya SKI, Sistem Komputer dan Informatika. Ya, jadi memang itu baru diambil setelah semester agak akhir lah, semester 6, semester 5, semester 6 sampai semester berikutnya ya. Jadi itulah yang dianggap sebagai jurusannya gitu ya. Kalau di zaman dulu, kalau di zaman saya kan berbeda sama zamannya Pak Jokowi ya. Jadi zaman dulu di kehutanan itu tidak ada jurusan di zaman Pak Jokowi. Jadi mereka menyampaikan jurusan itu ya sesuai dengan minatnya, ya, sesuai dengan penelitiannya, sesuai dengan bidangnya, kira-kira seperti itu. Tetapi itulah yang diulang-ulang gitu ya. Karena Pak Jokowi ngomongnya jurusan teknologi hutan karena memang topiknya penelitian dia berhubungan teknologi kayu ya, teknologi kayu maksudnya ya. Bolak-balik aja itu yang disinggung gitu ya. Saya nggak tahu karena mereka nggak punya bahan lagi atau apa gitu ya. Ya memang jelas ya semua sudah terbantahkan. Saya nggak tahu apa lagi ya menjadi alasan mereka. Analisis digital forensik itu semua teman-teman di Bareskrim, di Polda, segala macam, semua komunitas apapun tahu bahwa ijazah itu produk analog gitu ya. Nggak boleh dianalisis dengan digital forensik. Ya. Kalau ingin menguji keasliannya ya, menguji keaslian dari sebuah ijazah tersebut. Ya. Tapi bisa nggak sih kita melakukan perbandingan antar ijazah menggunakan fotonya misalnya? Ya bisa saja, digitalnya bisa saja gitu ya. Nah itu namanya analisis konten ya. Di mana-mana sebenarnya gitu ya ijazah palsu, ya, mendeteksi ijazah palsu itu sangat mudah ya dengan menganalisis kontennya saja sebenarnya. Kontennya apa? Ya misalnya digambarin. Konten yang dilihat itu adalah nomor pertama ya, nomor ijazahnya. Ini yang diverifikasi sama namanya. Nomor ijazah dan nama ini biasanya adalah kode unik yang tersimpan di database semua universitas. Ya. Inilah yang kita tanyakan kemarin ke Yamaguchi gitu ya. Ada nggak nomor ijazah ini? Oh, dari nomornya aja sudah nggak ada nomor ijazah seperti itu. Gitu ya. Dari situ saja udah ketahuan kalau ijazahnya palsu sebenarnya gitu kan. Nah kalau di sini ya sesuai. Ini memang kode khusus untuk Bapak Jokowi, ya, sama nomor mahasiswanya. Ini nomor mahasiswanya. Nah, nomor mahasiswa ini yang sempat berbeda antar fakultas, ya. Ada fakultas yang menambahkan kode fakultasnya dan nomor fakultasnya, gitu ya. Tapi di Fakultas Kehutanan dia hanya nomor, aja, ya, hanya NIM-nya saja, tidak ada kode fakultasnya. Nah, ini yang di awal-awal dulu, ya. Si Rismon itu menyampaikan, oh ini palsu pasti beda. Kenapa? Karena dia membandingkan antara ijazah Fakultas Kehutanan Jokowi dengan ijazah rekan saya, Pak Bambang Prastowo gitu ya. Di MIPA ya kan. Di MIPA ternyata ada kode fakultasnya gitu kan. Nah, ini yang awalnya ya, mereka menyatakan 11.000%, 11.000 triliun% kalau nggak salah ya, palsu gitu ya. Tetapi setelah dikasih tunjuk ijazah teman-teman Fakultas Kehutanan, wah, akhirnya ke fontnya gitu ya atau ke skripsinya dan macam-macam lah akhirnya ke pembimbingnya gitu ya sampai ke KKN-nya gitu kan sampai kemana lagi saya nggak ngerti lagi ya sampai ke
KK mungkin ya, KTP atau kos-kosannya mungkin saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu terbantahkan semua ya. Ya, saya coba lihat